Alhamdulillah, hari apa ini? Excited banget. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan atau mungkin lebih tepatnya membuat kesempatan atau mencuri kesempatan untuk rakit PC ini. Uh, ini luar biasa ya. Jadi ah, mantap banget nih. Kita mau rakit PC. Ini part-partnya. Pertama part-part yang ada di casing dulu. Untuk monitor, kemudian mic, mikrofon, kamera, mouse, keyboard atau alat-alat yang di luar case nanti akan saya videokan lagi. Jadi kita mulai dari case-nya dulu. Case-nya ini pakai NZXT H710. Ini sudah ada fan 1 dan 3 depan, satu belakang 3 depan, in, out. Untuk prosesor pastinya kita pakai 12700KF, motherboard B66M MSI Mortar, PSO Deepcool 750M V2L, ini sudah modular, dan kartu grafisnya RTX 3080. Mantap. Untuk RAM pakai 32 GB, pakai TeForce 32 GB 3600, dan SSD-nya 2 TB, SSD Gen 4 Samsung 980 Pro. Coolernya pakai MSI Core Liquid yang 360. Kemudian pastanya pakai yang Extreme. Penampakan motherboardnya sudah banyak ulasan di YouTube ya untuk motherboardnya ini. Harusnya sih cukup lah ini VRM dan lain-lainnya untuk mengcover 12.700 KF. Wah, luar biasa nih. Kita di paket penjualannya banyak dapat macam-macam ya. Jadi untuk obeng-obengan sudah dapat, nggak perlu lagi kita cari obeng. Ini pertama kali saya ngerakit PC, jadi pasti harus baca dulu manual booknya. Oke, saya baca-baca dulu manual booknya. Dan ini M.2-nya kita pasang di sini. Ini PCIe 6, PCIe 4 ini. Nanti juga ada tambahan hard disk lama 1 tera. Jadi total penyimpanannya 3 tera. Ini sih bootnya harusnya nggak sampai setengah menit nih. Oke, saya buka-buka dulu, saya baca-baca dulu manual booknya. Prosesor sudah kepasang, RAM sudah kepasang. Karena di sini ada thermal pad untuk mendinginkan SSD. Jadi saya bingung nih, stikernya ini mau saya lepas atau tidak, stiker dari SSD ini. Harusnya sih dilepas sih untuk performa yang lebih baik. Nah, ini untuk stiker Samsungnya sudah saya lepas dan thermal padnya sudah saya lepas. Sekarang kita tinggal pasangkan. Sebagai pemula rakit PC, ternyata setelah fitting sana sini, saya putuskan fitting bahasanya. Saya putuskan untuk masang radiator dulu. Jadi radiatornya di atas, kemudian ini frame-nya atau bracketnya, kemudian fan-nya. Nah, jadi kalau dari atas urutannya radiator, frame atau bracket, frame dari casing, kemudian fan-nya. Untuk bautnya ini pakai baut panjang, baut yang paling panjang yang disediakan oleh paket penjualan dari Core Liquid 360. Nyampe dia, karena apa ini ya, bracketnya ini tipis kok, mungkin sekitar 0,3 mili aja. Nah seperti itu, jadi udaranya keluar. Ada sebenarnya opsi fan-nya di atas, radiator di bawah, tapi karena nanti saya pengen ada lampu putih-putihnya lah nyala nerangin bawah, jadi kipasnya di bawah, radiatornya di atas. Jadi kalau ngikutin buku petunjuknya, manual book dari Core Liquid 360 itu adalah frame dulu, ini frame, habis frame dibaut ke sini, di atas sini, dibaut sini. Jadi dari frame ada baut pendek, dibaut ke sini, kemudian setelah radiator paling bawah baru fan. Jadi kalau dari atas tuh frame atau bracket, radiator, baru fan. Nah, ini penempakannya. Kemudian untuk hard disk sudah saya pasang. Aduh. Ini hard disknya. Jadi untuk masang hard disk ini kita perlu ngelepas bracket ini. Bracket ini ngelepasnya dari bawah sini ya. Di bawah sini ada bautnya 4. Kita lepas dulu bautnya 4, baru kita lepas bracketnya. Kemudian kita pasang ini. Untuk masang hard disk ini, hard disk 3,5 inch ini bisa pakai baut dari paket penjualan casing. Paket penjualan casing. Jadi di situ ada kok di manual book casingnya, di manual book NZXT 710-nya ada di situ mana baut yang untuk hard disk atau casing. Ya, kemudian
Ini juga saya lepas dulu yang ada besi di sini. Setelah fitting, nanti setelah selesai baru pasang, setelah motherboard dan kabel atau apa-apa nanti baru kita pasang. Kemudian yang kita rubah juga ini, nah ini baut-baut seperti ini. Ini kita rubah sesuai dengan kebutuhan motherboard kita. Ini yang tidak saya lepas yang di sini. Tuh. Oke. Dirubah, jadi kita lepasin. Untuk melepasnya ada bantuan dari ada cover bantuan dari paket penjualannya. Jadi berupa cover. Tuh di situ. Nah. Ini ya. Covernya seperti ini, baut covernya. Ya. Aku nggak mau fokus. Ya, ini seperti ini. Kita masukkan aja di salah satunya, misalkan ini. Nah, baru kita putar. Bisa pakai bantuan dari obeng plus di sini. Nah, sementara begitu. Kemudian selanjutnya untuk PSU-nya atau power supply. Dan untuk VGA juga kita pakai 2 karena pakai 2 pin. Sekalipun untuk VGA ini dia cabang, tapi saya tetap menggunakan dua-duanya. Kenapa? Saya mau memperingan beban kabelnya. Takutnya panas atau gimana macam. Jadi tetap boleh dipakai, dan yang dipakai hanya ujung sininya aja, bukan ujung cabangnya. Seperti itu. PSU sudah masuk, kabel-kabel sudah disetting. Untuk kabel VGA sudah dikeluarkan dua-duanya. Kabel graphic card seperti ini kurang lebih. Selanjutnya nyusun masukkan motherboard. Alhamdulillah motherboard sudah kepasang, prosesor juga, tapi masih kotor prosesornya. Kabel power sudah kepasang. Satu kabel fan yang ini 14 mili udah kepasang. Kabel motherboard juga sudah kepasang, kabel SATA udah kepasang juga, jadi udah kepasang dan udah dibaut. Selanjutnya mungkin graphic card dan lain-lain. GPU sudah terpasang, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya pengen pakai konfigurasi 2 kabel power semua terpakai, bukan satu dijadikan 2 atau satunya dicabang. Jadi saya kabel PIS cabangnya ini. Kemudian ini bracket ini sudah saya pasang kembali. Penyangga juga sudah saya pasang untuk menyangga kartu grafis. Oke, dan belakangnya ini karena ini tujuan utamanya adalah untuk komputer server, jadi saya tambah lagi satu LAN card. Di situ sudah ada LAN card untuk soket LAN untuk 2,5 gigabit. Yang ini cuma 1 gigabit ini. Penampakan dari bawahnya seperti ini. Ya, tuh sudah mepet banget. Slotnya ini sudah terpakai. Mepet banget sudah. Ini penampakan dari bawah. RTX 3080 dan 12700 KF. Harusnya sih nice. Oke, saya rapikan dulu untuk kabel manajemennya supaya mantap. Alhamdulillah sudah kepasang semua, soket-soket semua sudah kepasang, soket pompa, soket CPU fan. Jadi untuk konfigurasi CPU fan-nya ini, untuk ketiga fan di atas ini saya masukkan semua ke sini. Ada konektor atau join atau splitternya di belakang, nanti kita lihat kan splitternya. Dan ini untuk header fuel pump, header pompa. Kemudian USB-C sudah masuk, kemudian USB 3 sudah masuk. Yang di sini soket fan ini untuk yang belakang. Nah, ini untuk yang belakang sini. Kemudian yang bawah, soket audio sudah masuk. Yang ini soket sistem fan 2. Sistem fan 2 ini untuk yang fan di depan, 3 fan di depan. Dan ini untuk RGB fan atas, dan juga ini header kan namanya ya, atau blok ini, supaya nanti nyala-nyala putih, dan juga RAM-nya biar nyala-nyala putih.
Selanjutnya itu front panel standar sudah terpasang JFP 1, FP front panel 1. Kelihatan nggak? Oke, itu bagian di sininya. Kita balik lagi kabel manajemen. Nah, begini jadi ceritanya. Untuk setiap CPU fan atau CPU untuk setiap CPU fan atau fan radiator itu kan masing-masing kan fannya ada 3, masing-masing fan itu yang radiator ini ada 2 kabel fannya sendiri dan juga kabel RGB untuk nyala-nyalanya. Nah, untuk kabel fannya ini kita gabungkan pakai fan splitter dapat dari paket penjualan core liquidnya. Kemudian untuk RGB-nya, nah ini dia satu apa sih namanya? Satu kabel ini dia cabang 2 langsung. Nah, contohnya ini. Jadi setiap satu kabel dari fan untuk RGB-nya cabang 2. Jadi bisa disambung menyambung seperti itu. Dan dimasukkan ke soket J Rainbow 2 tadi yang 3 pin, ya. Jadi RGB yang 3 pin bukan yang 4 pin. Kemudian yang apalagi ya? Ini dari front panel kita buat ya, kita atur aja gimana muter-muternya. Dan ini adalah untuk pump. Ini dari pumpnya sini masuk situ, cari-carikan aja celah-celah masuknya dan ke sana. Ini kabel power motherboard dan ini fan belakang. Ini penampakan di bawah sana. Banyak sekali kabel-kabelnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin finishing kita rapikan dikit-dikit, kemudian kita coba nyalakan. Semoga nyala. Bracket cooler sudah dipasang dan thermal greasy Renault Extreme sudah terpasang, walaupun sedikit kurang rata tapi bisa diratakan nanti sama bloknya sudah siap pasang. Untuk bracketnya sesuai petunjuk di buku manual book, ada petunjuknya dan ada tulisannya mana bracket untuk LGA 1700. Mudah kok, tidak terlalu sulit. Juga ada baut-bautnya sudah dimasukkan semuanya, kode-kode bautnya ada. Intinya baca manual booknya, mudah. Oke, kita pasang dulu bloknya. Alhamdulillah sudah terakit sempurna semuanya. Insya Allah sudah benar semua. Wah, nice banget ini. Jadi untuk untuk RAM-nya nih saya rubah karena baru saya sadar ada petunjuknya di situ tuh. Itu di dalam sana. Nah, di situ tuh. Jadi yang kanan-kanan didulukan tuh first. Yang kanan-kanan didulukan. Ternyata di situ petunjuknya, saya cari di buku manual nggak ketemu. Jadi yang kanan-kanan didulukan. i7 12700 KF, 32 GB RAM DDR4 3600, RTX 3080, B660 Mortara MSI. Harusnya sih oke lah. VRAM-nya harusnya kuat sih. Fan dan segala macamnya. Nice banget. Ya, sepertinya kita harus menginstal dan kita terbangkan PC ini. Alhamdulillah, semoga awet. Monitor pakai ViewSonic VP27562K. Untuk kabel display portnya pakai Vention ini yang HCA. Nah, ini HCA pakai Vention 2 meter yang HCA. Kayak kabel display port itu. Kemudian untuk ini keyboard pakai G512 karbon dan mouse-nya pakai G502. Ini Corsair berapa ya? Corsair HS50 Pro. Itulah full setupnya. Kemudian ini alasnya ya biasa aja sih. Alhamdulillah nyala dan ini lagi proses install Windows 11. Nice. Alhamdulillah ini full setup dari PC yang kami buat. Jadi ini bukan PC pribadi saya ya. Ini saya membuatkan atau merakitkan di tempat kerja untuk keperluan di tempat kerja. Dan ini adalah full view dari depan. Untuk mic kita pakai M-Drill Tormax M-Drill Zero. Kemudian webcam pakai C922 Pro ya, Logitech. Monitor pakai VP27562K.
Nah, di sini udah centang semua. Wah, alhamdulillah luar biasa. Untuk RAM kita pakai 32 GB 3600 MHz XMP. Saya sudah coba untuk overclock 3600 CL16 nggak berhasil terus. Jadi ya sudahlah pakai CL18. Kalau nggak salah ini CL18. 3600 mana? Nah, 3600 terbaca di task manager dan juga terbaca di CPU Z. Video ini juga nanti akan saya edit di komputer ini, di PC ini pakai Premiere Pro bajakan. Tapi ini Windowsnya sama Office-nya original ya. Cuma 65.000 original. Nah, saya nggak tahu sih gimana caranya itu. Tapi yang pasti saya beli di orang pakai serial number dan pakai online activation. Itu original, harganya 65.000. Kemudian untuk urusan audio output kami pakai Polytron PMA berapa ya, nanti saya sertakan Polytron PMA berapa. Kemudian kalau headset pakai Corsair HS90 Pro atau berapa yang nanti saya sertakan editing. Nice banget. Ini full setupnya, keyboard, mouse kita pakai Logitech. Nice banget lah, alhamdulillah luar biasa. Dan ini lagi dipakai untuk ngedit videonya. Oke. Kita perlu melepas bracket ini. Bracket ini melepasnya dari bawah sini ya. Di bawah sini ada bautnya 4. Kita lepas dulu bautnya 4.